Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, akhirnya keluarga Sangwon menyerang istana Raja Kota. Tapi sayang sekali, bak burung masuk ke dalam sangkar, mereka kini tidak bisa keluar. Ya, bagian ini akan menjadi cerita yang panjang ya, dan gak mungkin diselesaikan dalam satu video. Jadi mari nikmati dan semoga sesuai dengan ekspektasi. Part 177. Part kali ini Ane ambil dari bab 909 sampai dengan 914. Bai Li Jingwei, teriak Fei Xiong dengan penuh kemarahan, seolah dia telah melihat pembunuh ibunya. Wait, ini maksudnya itu bukan membunuh ibunya ya, cuma kayak kiasan doang. Maksudnya ya semarah itulah Fei Xiong pada Bai Li Jingwei sekarang. Mendengar teriakan Fei Xiong, tiga tetua agung sampai menoleh ke belakang. Sekarang keluarga Sangwon benar-benar berada di ujung jalan buntu. Bahkan jika kekuatan mereka sebelumnya itu lebih unggul dalam hal kultivasi, tapi jika di kondisi seperti sekarang, kesempatan mereka hampir tidak ada. Sekarang hanya ada satu cara untuk bisa lepas dari posisi ini. Fei Xiong pun menyadarinya dan segera berteriak, "Tangkap Bai Li Jingwei, hanya itu cara kita untuk bertahan hidup kali ini." Semua tetua segera meraung dan berlari ke arah Bai Li Jingwei. Tapi meski Bai Li Jingwei hanya ahli di ranah virtual, sayang sekali dia adalah sosok yang mengendalikan semua situasi. Sama halnya dengan Suge Changfeng ataupun Tuan Leng. Bahkan jika kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, tapi selama ada orang yang dapat dia gerakkan, maka menangkapnya itu hampir mustahil. Bai Li Jingwei sendiri tampak menyeringai. Dia sudah tahu semua itu akan terjadi. Lalu dengan santai dia mencibir, "Keputusan yang bagus untuk menangkapku terlebih dahulu. Tapi sayangnya kau tidak mempertimbangkan kekuatanmu sendiri. Apa kau pikir kalian memiliki cukup kekuatan untuk menangkapku?" Bai Li Jingwei dengan santai kemudian melambaikan tangannya dan memberi komando, "Maju." Segera para penjaga bergegas maju ke depan dan menghentikan para tetua dari keluarga Sangwon. Hanya ada sekitar 2 hingga 30 orang yang tinggal di sekitar Bai Li Jingwei. Pertarungan tak terelakkan pun terjadi. Jeritan, ratapan, dan darah mewarnai tempat itu. Tapi yang paling dirugikan adalah keluarga Sangwon. Karena selain jumlah pasukan yang terbatas, mereka harus membagi diri ke 3 tempat. Sekitar 100 orang menghentikan para pengejar yang dikomando oleh Dan Gingseng, 100 orang bersama Fei Xiong untuk menghentikan Bai Li Jingwei, dan yang terakhir adalah 3 tetua agung yang melawan Dan Gingseng. Dalam situasi ini hampir tidak ada peluang sama sekali untuk keluarga Sangwon. Apa yang mereka lakukan sekarang tidak ada bedanya dengan pertarungan putus asa. Mereka lebih memilih bertarung daripada diam dan menyerah. Di tengah kekacauan itu, beberapa penjaga datang dan membawa kursi kayu serta teh untuk Bai Li Jingwei. Bai Li Jingwei pun duduk dan menonton, seolah semua itu adalah sebuah pertunjukan. Para tetua dari keluarga Sangwon diajar dengan bertubi-tubi. Semakin lama mereka bertarung, keluarga Sangwon semakin tampak menyedihkan. Dan melihat semua ini, Bai Li Jingwei menyeringai dan tampak puas. Hanya saja di tengah kegembiraan itu, Bai Li Jingwei tiba-tiba merasa gelisah. Kegelisahan yang bahkan tidak bisa dia jelaskan sendiri. Mungkin itu adalah instingnya yang telah terasah selama bertahun-tahun. Bai Li Jingwei tampak bingung untuk beberapa saat. Dia merasa bahwa ada yang salah. Tapi semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Lantas kenapa dia bisa merasa seperti itu? Wajah Bai Li Jingwei sendiri kini tampak tenang, tapi hatinya benar-benar campur aduk.
Ini adalah kali pertama dia merasakan sesuatu seperti ini di dalam hidupnya. Lalu di sisi lain, di dekat pavilion air Lang Huan, di sana terlihat 10 penjaga di ranah Soul Fusion yang tampak berpatroli. Mereka bisa mendengar semua pertempuran dari kejauhan, tapi mereka memiliki tugas untuk menjaga tempat itu. Lalu setelahnya, sosok bayangan hitam datang ke tempat mereka dan mereka langsung bersiaga. "Siapa itu?" "Ini aku," kata Sofan sambil terengah-engah. "Tuanku, kenapa Anda ada di sini?" kata mereka yang tampak terkejut. "Ini buruk, kita kekurangan tenaga. Raja Pedang memberi perintah untuk semua orang supaya segera berkumpul. Para pencuri itu rupanya lebih kuat dari yang diperkirakan. Kalian harus segera pergi dan membantu," kata Sofan yang tampak panik. Semua penjaga jelas saja tercengang dan tampak tidak percaya. "Mustahil, ada begitu banyak ahli di ranah Guiyuan, dan kami juga hanyalah ahli di ranah Soul Fusion. Memangnya apa yang bisa kami lakukan?" "Kita tahu semua itu, tapi Raja telah memberi perintah rahasia. Dia ingin kalian pergi ke belakang barisan musuh dan menangkap pemimpin mereka untuk menghentikan serangan musuh. Selama kepala mereka tertangkap, mereka tidak akan berani bergerak lebih lanjut," kata Sofan yang tampak meyakinkan. Tapi mereka masih tampak curiga. Ini adalah sesuatu hal yang mustahil terjadi. Apalagi bagaimana bisa berita itu diberikan oleh ahli di ranah visi dewa yang bertugas sebagai alkemis. Mereka tampak berpikir sejenak. Tapi jika itu benar-benar perintah dari Raja Pedang, maka mereka tidak akan berani mengabaikannya. Dan fakta bahwa ranah kultivasi dari Sofan itu masih berada di ranah visi dewa, itu membuat mereka semakin yakin bahwa Sofan tidak akan mungkin berani berbohong dan mengada-ada. Jika demikian, maka berita ini kemungkinan besar adalah benar. Para penjaga tampak berpikir untuk beberapa saat. Mereka saling bertukar pandang dan sampai pada sebuah kesimpulan. Jika ini memang adalah perintah rahasia, maka kita harus segera bergerak. Para penjaga kemudian melewati Sofan. Dan di saat itu Sofan dengan santai bergumam, "Ya, pergilah, karena Raja Pedang ingin kalian pergi ke neraka." Slas! Cahaya hitam muncul dan Sofan dengan santai melewati mereka setelah mengayunkan pedang iblis miliknya. Para penjaga itu sama sekali tidak sempat bereaksi. Tubuh mereka terbelah dua dan bagian atas jatuh ke lantai. Lalu bagian bawah tetap berdiri seperti patung. Hanya setelah beberapa saat, akhirnya tubuh bagian bawah itu roboh dan darah mengalir di atas lantai. Sofan dengan santai berjalan maju. Sekarang sudah tidak akan ada lagi gangguan saat aku menyegel gua angin surga dan bumi ini. Swing. Namun saat Sofan melangkah maju, niat membunuh yang tak terhentikan seolah ingin memangsa dirinya. Pupil matanya mengecil dan dia sedikit merasa ngeri. Dia hampir melupakan keberadaan dari pedang suci di tempat ini. Tapi tentunya semua itu sudah di dalam perhitungan Sofan. Kini tampak dia menyeringai lalu pupil kanan matanya mulai bersinar. Saat pedang itu melesat ke arah Sofan, tiba-tiba dia berhenti dan gemetar, seolah pedang itu ketakutan. Sofan sendiri masih tampak santai dan tersenyum mengejek. "Meski sebenarnya aku tidak mengincarmu hari ini, tapi jika kau ikut campur maka itu akan merepotkan. Jadi lebih baik akan kusingkirkan kau lebih dulu." Ruangan di sekitar Sofan tampak bergetar dan gelombang energi yang tidak terlihat menuju ke arah pedang suci itu. Pedang suci yang sebelumnya tampak sangat sombong kini benar-benar kehilangan harga dirinya. Dia ketakutan dan berniat untuk kembali ke dalam air terjun. Tapi jelas itu sudah terlambat.
Gelombang itu akhirnya mengenai pedang itu dan kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Pedang itu berhenti bergerak lalu jatuh ke lantai. Sofan kemudian dengan santai berkata, "Tahap 7, mata dewa Kongming, Kong Yin." Pedang suci sama sekali tidak bergerak lagi. Kini dia sepenuhnya telah disegel oleh kekuatan mata dewa Kongming. Sofan dengan santai berjalan ke arah pedang suci itu. Dia kemudian mengambilnya dan tampak senyuman di wajahnya seperti iblis. Lalu dengan satu jentikan jari, Sofan menyimpan pedang suci ke dalam cincin miliknya. Inilah kemampuan baru dari mata dewa Kongming Sofan. Tahap 7 mata dewa Kongming yang bisa menyegel jiwa dalam kekosongan tak berujung. Siapapun yang memasukinya tidak akan bisa keluar dengan mudah. Kemampuan ini sejujurnya sama dengan kekuatan yang digunakan oleh Kaisar Surgawi untuk menyegel binatang suci. Hanya saja milik Sofan ini masih versi light. Semua karena kemampuan Sofan yang masih sangat terbatas. Jadi dia tidak akan mungkin bisa menyegel binatang suci seperti Kaisar Surgawi. Sekarang semakin Sofan menyadari kemampuan mata dewa Kongming, semakin dia juga sadar betapa kuatnya kemampuan Kaisar Surgawi yang sesungguhnya. Dia mulai berpikir apakah dia bisa menjadi lawannya nanti di masa depan. Sofan kini tampak menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa ini semua belum saatnya untuk memikirkan semua itu. Dia hanya harus menyelesaikan tugasnya saat ini. Karena itu dia kemudian berjalan ke arah air terjun di depannya. Di sana Sofan segera membuat susunan formasi untuk menyegel tempat itu, supaya nantinya tidak akan ada orang yang masuk dan merusak formasi gua angin surga dan bumi yang telah dia buat. Lalu dengan sapuan tangan batu roh suci mulai bersinar dan segera membentuk formasi besar. Sekitar 1/4 jam kemudian, akhirnya Sofan menyelesaikan formasi penyegelan itu. Dia tampak menyeringai. Sekarang formasi ini sudah selesai dan orang-orang dari dunia bawah tidak akan bisa merusak formasi ini, bahkan jika mereka mau. Lalu, yang terakhir aku hanya harus membuat formasi untuk gua angin surga dan bumi. Sofan segera memulai persiapannya dan membentuk formasi baru. Kembali batu roh suci mulai bersinar saat formasi itu diaktifkan. Dan dalam 1 jam tempat itu benar-benar mulai berubah secara bertahap. Di sisi lain, pertarungan antara keluarga Sangguan melawan dan King Sen dan juga Bai Li Jingwei masih terus berlanjut. Ratapan ledakan semua mewarnai medan perang. Sedangkan Fei Yun, dia masih menunggu di ruangan lain. Dia tidak berani bergerak sedikit pun, bahkan setelah mendengar keributan itu. Tapi meski begitu, tidak ada satupun sosok yang datang untuk menyerang tempat di mana Fei Yun berada, sampai-sampai dia merasa bosan. Setengah jam kemudian, masih saja tidak ada yang terjadi. Lalu Fei Yun mulai mempertanyakan keakuratan dari berita yang dibawa oleh Yulin. Mari kita akan kembali ke tempat Sofan lagi. Di sana tiba-tiba sosok yang tidak asing datang dengan wajah panik. "Sange, Sange, di mana kamu? Sange!" Sofan bisa mendengar itu, dia bisa mengenali suaranya. Dan Sofan kemudian mengutuk. Apa yang dilakukan wanita bodoh ini? Bukankah dia diminta untuk mundur ke tempat yang aman? Tapi Sofan saat ini sedang menyelesaikan formasinya, jadi tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan urusan di luar. Bahkan jika King Yan datang untuk mencari Sange pun, itu sama saja dengan mencari kematian. Tapi King Yan masuk semakin dalam. "Sange, Sange, kemarilah, Sange!" Lalu seorang pria dari belakang buru-buru mendekati King Yan dan berkata, "Sepupu, pelankan suaramu. Jangan sampai para penjaga mendengar suaramu, atau nanti kita berdua bisa mati." Orang yang menghentikan King Yan tidak lain adalah Yulin. Lalu kemudian King Yan berkata, "Ya, aku mengerti." "Sange, Sange," kata King Yan. Suaranya kini semakin lirih.
Tapi di saat itu King Yan tiba-tiba berhenti saat melihat Zofan yang melayang dan berada di pusat formasi besar itu. Yulin melihat King Yan yang tampak aneh lalu mengikuti garis matanya, dan ekspresi yang sama terlihat di wajah Yulin. Mereka membeku dan tidak bisa mengatakan apapun. Tuanku, kata King Yan. Zofan masih mengabaikan mereka, tapi King Yan kembali bertanya, "Tuanku, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu pergi ke ibu kota bersama dengan Bailey Jingwei dan yang lainnya?" Zofan sekali lagi mengabaikannya. Tangannya masih membentuk segel untuk menyempurnakan formasi itu. "Hei nak, kau mengabaikan kami? Apa yang kau lakukan di sini?" bentak Yulin. Sekarang Yulin tiba-tiba mendapatkan ide untuk membuat wajah Zofan hancur di mata King Yan, dan juga ini adalah kesempatan untuk mengalahkannya. Tapi kemudian Zofan menjawab dengan santai, "Sepupu, bukankah kamu sudah tahu kenapa aku ada di sini?" "Hah? Bagaimana mungkin aku bisa tahu?" Wajah Yulin memadat. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sana. Atau jangan-jangan Bailey Jingwei sudah menjelaskan semuanya pada Zofan. Yulin bertanya-tanya. Tapi Zofan menjibir, "Sepupu, ketidakberdayaanmu benar-benar tidak ada yang menyamai baik di masa lalu maupun di masa depan. Kau memang cocok untuk menjadi 4 karakter sampah dari Sekte Iblis." "Hah? Apa yang kau katakan?" Yulin tampak semakin panik. Wajahnya terkejut karena Zofan mengatakan kata-kata yang mirip dengan iblis tua yang telah menyiksanya. Tapi setelah itu Zofan dengan acuh tak acuh menoleh ke arah King Yan dan dia berkata, "Jika kamu masih sayang nyawamu, maka pergilah sekarang. Tapi jika kamu ingin mengetahui semua kebenarannya, kamu bisa tinggal. Hanya saja nyawamu sudah pasti akan hilang." "Hah? Apa yang kamu bicarakan?" kata King Yan dengan wajah kebingungan. Kali ini King Yan bisa melihat Zofan yang sangat berbeda dari biasanya. Dia terlihat sangat misterius dan matanya juga terlihat begitu dalam. Dulu King Yan pernah mendapatkan peringatan dari tetua yang mengajarinya bahwa jika dia bertemu dengan orang seperti ciri-ciri yang dimiliki Zofan sekarang, maka dia harus segera lari. Karena orang seperti itu biasanya adalah ular yang berbisa. Tidak ada yang tahu kapan dia akan menggigit, tapi dia jelas adalah orang yang paling berbahaya di dunia. King Yan tidak bisa menahan tubuhnya yang gemetar, seolah dia tidak bisa mempercayai semua itu. Sedangkan Yulin, dia tampak gugup. Lalu dia melihat King Yan dan bertanya, "Sepupu, apa yang terjadi?" "Bagaimana aku bisa tahu? Aku juga tidak bisa memahaminya," kata King Yan yang masih melihat Zofan untuk waktu yang lama. Sedangkan kini Yulin tampak semakin khawatir. Dia tidak tahu sedalam apa Zofan mengetahui tentang rahasianya. Tapi jika itu sampai terbongkar, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk pulang. Bahkan King Yan akan membencinya sampai mati. Perlahan niat membunuh Yulin mulai membengkak dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Tanpa basa-basi, Yulin segera menghentakkan kakinya dan bergegas menyerang Zofan. Dia kemudian berteriak, "Gu Yifan, aku tahu kalau kau adalah pengkhianat. Kau pasti telah menjebak keluarga Sangguan dan aku akan menghukummu." "Sepupu, berhenti. Jangan bertindak sebelum ada bukti," teriak King Yan. Tapi Yulin takut akan semua rahasianya jika sampai terbongkar. Jadi dia maju tanpa pikir panjang. Zofan sendiri masih tetap tenang. Dia masih membentuk segel terakhir dan batu roh suci di tangannya pun mulai melebur. Melihat ini King Yan menjadi sangat khawatir. Jika saja pukulan Yulin itu sampai mengenai Zofan, maka itu akan sangat berbahaya. Tapi dia juga tidak bisa bergerak karena kultivasinya masih di ranah virtual. King Yan tidak akan bisa menghentikan Yulin. "Tidak, tuanku, awas!" teriak King Yan. Tapi Zofan tetap tenang.
Lalu batu roh suci terakhir melebur dengan sempurna. Formasi drainase gua angin surga dan bumi sudah hampir sempurna. Tinggal aktivasi terakhir. Lalu di saat itu, pukulan Yulin sudah ada di dekat wajah Sofan. "Mati kau Yifan, aku akan mengirimmu ke neraka." Sudah kukatakan jangan menggangguku. Lengan kanan Sofan mekar dan dengan satu hempasan Yulin dihantam sampai terlempar jauh ke belakang. Yulin membentur tembok sampai tembok itu hancur dan rasa sakit menjalar di dadanya. Bahkan Yulin sampai muntah darah. Wajahnya tampak ngeri dan dia melihat Sofan dengan penuh ketidakpercayaan. Yulin tersungkur dan sulit untuk bangun. King Yan yang melihat semua ini benar-benar terpana. Dia tidak menyangka bahwa seorang ahli di ranah visi dewa bisa membungkam ahli di ranah soul fusion. Mata King Yan memadat dan dia pun bergumam, "Tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Sofan sendiri masih tampak santai. Dia benar-benar mengabaikan King Yan. Pandangannya kini masih tertuju pada air terjun. King Yan bisa melihat punggung Sofan yang begitu arogan. Dia tampak benar-benar tidak percaya. Apakah ini adalah wajah Sofan yang sebenarnya? Pikir King Yan. King Yan bisa merasakan kekuatan magis yang kuat dari Sofan dan juga aura yang misterius yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi King Yan ingat akan tujuan utamanya datang kemari. Lalu dengan ragu-ragu dia berkata, "Tuanku, Sangge menghilang. Aku tidak tahu apakah dia datang ke istana untuk bertemu denganmu atau tidak. Kita harus menemukan dia, atau bisa-bisa dia terlibat dengan sesuatu yang berbahaya." Sofan yang sebelumnya ingin melanjutkan penyempurnaan formasi itu sedikit terkejut. Lalu dia kemudian menoleh ke arah King Yan dan berkata, "Jadi apa kau datang kemari karena hal itu?" King Yan mengangguk perlahan. "Sangge masih kecil. Jika dia pergi sendirian, itu akan sangat berbahaya." "Tuanku, aku tidak peduli dengan apa yang ingin kamu lakukan. Tapi sekarang yang penting adalah menemukan Sangge dan memastikan dia aman." Sofan tampak merenung sebentar. Lalu kemudian dia berkata, "Tidak masalah. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia juga tidak ada di sini. Akulah yang memintanya untuk meninggalkanmu dan menunggu di titik pertemuan. Setelah aku selesai di tempat ini, aku akan segera pergi ke sana." "Apa?" Mata King Yan tampak benar-benar terlihat kebingungan. Dia tidak menyangka bahwa Sofan sudah mengatakan itu pada Sangge sejak awal. Tapi bagaimana bisa? Kini King Yan merasa seperti keledai yang dungu. King Yan masih menatap Sofan dalam-dalam dan kemudian berkata, "Jadi kalian berdua sejak awal telah membohongiku?" "Ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Bukan berarti kami membohongimu. Sekarang lebih baik kau pergi dari sini, karena sebentar lagi aku akan mengaktifkan formasi ini. Dampaknya akan sangat besar. Jadi Bailey, Jingwei dan yang lainnya pasti langsung menyadarinya. Karena itu lebih baik sekarang kamu pergi jika kamu ingin menyelamatkan hidupmu. Atau jika kamu memang ingin mati, maka kau bisa tinggal di sini," kata Sofan dengan suara dingin. King Yan masih tidak bisa menerima semua itu. "Kamu mengatakan jika aku ingin mengetahui semuanya maka aku harus tinggal. Apakah itu juga termasuk hubunganmu dan Sangge yang kalian sembunyikan dariku?" Sofan mengangguk ringan dan kemudian berbalik. "Oke, kalau begitu aku akan tinggal di sini. Aku ingin melihat ada berapa banyak hal yang telah kau sembunyikan dariku," kata King Yan. Terserah kau saja. Kau hanya mencari kematianmu sendiri," kata Sofan dengan acuh tak acuh. Bahkan jika Sofan tahu kalau King Yan itu tulus pada Sangge, tapi jika King Yan begitu keras kepala, itu bukan lagi menjadi tanggung jawabnya.
Zofan mulai membentuk segel di tangannya, lalu segera formasi besar itu mulai bersinar. Itu sungguh menakjubkan, sesuatu yang bahkan belum pernah dilihat oleh Qingyan yang merupakan putri pertama dari keluarga Sangguan. Zofan sendiri tampak begitu terampil mengaktifkan formasi besar itu. Itu juga membuka mata Qingyan lagi. Dia tidak menyangka kalau Zofan juga adalah ahli dalam formasi. Perlahan Qingyan merasa kepalanya mulai sakit karena memikirkan kebenaran tentang Zofan. Di tengah bulan, air dan langit bergejolak, naik begitu tinggi dan jatuh menjadi awan. Aktifkan, seru Zofan yang kemudian mengaktifkan segel terakhir di tangannya. Gelombang kekuatan yang begitu besar naik bak pilar begitu tinggi. Tanah mulai bergetar dan cahaya merah seperti petir turun dari langit. Lalu kemudian menghantam tempat itu dengan keras. Gelombang energi terus terpancar keluar dan itu membuat Qingyan sampai menutupi wajahnya karena terlalu silau. Formasi apa ini sebenarnya? Gumam Qingyan. Qingyan perlahan melihat ke arah Zofan dan dia bisa melihat senyuman yang perlahan muncul dari wajahnya. Sampai akhirnya cahaya itu kemudian menghilang dan air terjun yang begitu besar itu kini telah membeku dan menjadi pilar es. Itu sungguh cantik dan itu membuat Qingyan benar-benar terpesona. Tapi itu hanya sebentar, karena Zofan kemudian menjentikkan jarinya, lalu pilar es itu pun hancur seketika. Lalu pilar itu jatuh menjadi bongkahan-bongkahan es. Pavilion air Langguan telah hancur dan Zofan berhasil menyelesaikan misinya. Tuanku, apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan pemandangan yang begitu indah, kata Qingyan yang tampak tidak percaya dan melihat ke arah Zofan. Zofan menoleh dan menghela nafas panjang. Setelah itu dia kemudian berkata dengan penuh cibiran, "Kamu benar-benar gadis kecil yang tidak takut mati. Sekarang karena aku telah membuat keributan besar di sini, para orang tua itu akan segera datang dan mungkin kau tidak akan punya peluang untuk selamat. Jadi bagaimana bisa kau justru mengkhawatirkan keindahan duniawi?" Qingyan kemudian berkata, "Jika memang aku akan segera mati, maka sebisa mungkin aku akan menikmati sesuatu yang indah supaya aku tidak menyesal." Qingyan bukan tidak peduli dengan nyawanya sebenarnya. Dia pun sangat bersyukur akan kehidupannya. Tapi saat ini dia jauh lebih penasaran tentang rahasia Zofan. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya pun, dia tidak akan ragu. Beberapa saat sebelumnya, di sisi tempat keluarga Sangguan dan Bailey Jingwei serta yang lainnya berperang, kita akan berpindah ke sisi yang lain, tepatnya beberapa menit sebelumnya. Di sana, di tempat keluarga Sangguan dan Bailey Jingwei serta yang lainnya berperang. Akhirnya keluarga Sangguan jatuh dalam ketidakberdayaan. Mereka menderita banyak kerusakan, banyak korban yang telah jatuh, sedangkan di sisi Bailey Jingwei hanya kehilangan sedikit orang. Dia jauh lebih unggul di tempat ini sekarang. "Patriark, musuh terlalu kuat. Kita tidak bisa melawan. Patriark, kita sudah terkepung. Patriark." Para tetua terus melapor dengan wajah cemas. Tapi Fei Xiong sungguh tidak berdaya. Dia tidak pernah mengharapkan keluarganya akan jatuh dalam kondisi seperti ini. Wajahnya benar-benar dipenuhi dengan rasa sedih dan amarah. Karena kelalaiannya ini, keluarga Sangguan akhirnya jatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. Matanya pun tampak berkaca-kaca. Lalu dengan suara yang berat dia berkata, "Saudara-saudaraku, maafkan aku karena telah gagal sebagai patriark." "Patriark, tolong jangan katakan itu. Kita berakhir seperti ini karena Bailey Jingwei yang terlalu licik dan kita jatuh ke dalam tipuannya," kata para tetua di depan Fei Xiong. Mereka tampak menggertakkan gigi, lalu kemudian para tetua berseru, "Selama kita bisa menangkap Bailey Jingwei dan menjadikannya sandera, kita pasti bisa keluar dari sini. Ayo maju, kita buat jalan untuk patriark."
para tetua itu segera berseru dan maju ke arah Bailey Jingwei. Namun para penjaga segera memblokir mereka dengan mudah. Mereka sudah seperti gunung yang tidak bisa digerakkan. Selain karena basis kultivasi yang kuat, jumlah mereka juga lebih banyak. Jadi keluarga Sangguan tidak punya kesempatan sama sekali. Setelah itu seorang penjaga kemudian melapor ke sisi Bailey Jingwei. Perdana Menteri, para pencuri itu telah kehilangan kesabaran mereka. Saya yakin ini akan segera berakhir. Bailey Jingwei sendiri tampak menyeringai dan dia melihat Fei Xiong dari kejauhan. Ini adalah kemenangan mutlak. Sedangkan para penjaga tampak berseru dan memuji Bailey Jingwei. Dengan hancurnya fondasi keluarga Sangguan di sini, kekuatan aliansi dari keempat wilayah akan menurun drastis. Dan setelah itu mereka bisa menaklukkan Dongzhou. Dan jika Dongzhou sudah kalah, 3 wilayah lainnya pun hanya akan menunggu giliran mereka. Ini adalah sebuah panen besar, dan ini tidak menjadi sia-sia karena Bailey Jingwei melakukan perjalanannya dari ibu kota. Itu sungguh adalah sebuah anugerah. Lalu setelah itu Bailey Jingwei melihat ke samping dan tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia kemudian berkata, "Sudah hampir 1 jam sejak pertarungan di sini dimulai, tapi kenapa masih belum ada gerakan dari Raja Pedang Fei Yun? Apa yang terjadi di sana?" Penjaga itu membungkuk dan kemudian berkata, "Perdana Menteri terlalu khawatir. Sekarang para pencuri itu sudah ada di sini. Jadi apa yang mungkin terjadi? Bahkan jika Raja Pedang Fei Yun tidak ikut dalam pertempuran ini pun, kita bisa memenangkannya dengan mudah." Bailey Jingwei mengangguk. "Apa yang kamu katakan memang benar. Tapi jika Raja Pedang Fei Yun ikut dalam pertarungan ini, kita bisa menghemat lebih banyak waktu." Boom. Pilar cahaya turun dari langit dan tanah mulai bergetar. Lalu setelah beberapa saat cahaya itu menghilang dan tanah menjadi tenang. Melihat semua ini wajah Bailey Jingwei menjadi pucat seketika. Apa yang terjadi? Bailey Jingwei kemudian tersadar pilar itu berasal dari pavilion air Langguan. Dia segera menjadi panik dan berteriak, "Tidak, pavilion air Langguan diserang. Kita telah ditipu. Cepat buka penghalangnya. Kita harus segera pergi ke pavilion air Langguan." Bailey Jingwei benar-benar tampak panik, dan ini adalah kali pertama dia terlihat seperti itu. Para penjaga buru-buru membungkuk dan kemudian berkata, "Tapi Perdana Menteri, saat ini para pencuri itu sudah hampir mati. Jika kita membuka penghalangnya, maka mereka akan melarikan diri. Apakah kita akan membiarkan harimau kembali ke dalam gunung? Itu bisa menjadi ancaman untuk kita di masa depan." Bang! Bailey Jingwei mengayunkan tangannya dan menampar penjaga itu. "Budak sialan, apa kau pikir dirimu adalah Perdana Menteri? Kau tidak mengerti bahwa nyawa para pencuri itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pedang suci di pavilion air Langguan. Jika kita sampai kehilangan pedang itu, apa kau pikir kau bisa menanggung semua tanggung jawab ini? Cepat, buka penghalangnya, bangsat!" Penjaga pun ketakutan. Dia segera membentuk segel dan membuka penghalangnya. Gelombang fluktuasi menyebar dan penghalang itu benar-benar menghilang. Keluarga Sangguan segera mendapatkan angin dari surga. Mereka seolah dilahirkan kembali karena ini adalah kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Tapi di saat itu Bailey Jingwei kembali berteriak, "Raja Pedang Dan, berhentilah bertarung. Cepat pergi ke pavilion air Langguan untuk melindungi pedang suci." Semua orang terkejut bahwa Bailey Jingwei yang biasanya terlihat begitu tenang tiba-tiba menjadi seperti panci panas. Dia benar-benar kehilangan kesabarannya. Lalu dia juga mengabaikan keluarga Sangguan dan kemudian bergegas pergi bersama para penjaga. Mendengar hal itu dan King Sen pun kemudian berbalik dan berkata dengan santai, "Tiga senior, sepertinya pertarungan kita harus tertunda. Sekarang aku akan pergi mengikuti Perdana Menteri. Kalian dapat melakukan apa yang kalian inginkan."
Lalu segera Dan King Sen melesat terbang meninggalkan tempat itu. Dan King Sen pun tampak tertawa seolah dia tahu kalau Zofan telah menyelesaikan tujuannya. "Woi Dan King Sen, jangan lari. Kami bertiga masih bisa bertarung 3000 ronde untuk melawanmu," kata salah seorang tetua agung yang kemudian batuk darah. Dia adalah tetua yang sebelumnya dilukai oleh Dan King Sen. Melihat saudaranya ini, kedua tetua lainnya segera menghampiri dan membujuk. Tetua ketiga, "Berhentilah, kita sudah kalah dalam perang ini. Keluarga kita mendapatkan kerugian yang besar dan bukan waktu yang tepat untuk menjadi sombong." Tetua yang terluka itu kemudian menoleh dan melihat bahwa seluruh keluarga Sangguan benar-benar terlihat mengenaskan. Sebagian besar terluka dan banyak yang meregang nyawa. Lalu pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas dan kemudian mereka bertiga menghampiri Fei Xiong. "Patriark, apa Anda baik-baik saja?" tanya para tetua. Mereka semua juga ikut berkumpul. Fei Xiong sendiri tenggelam dalam pikirannya lalu kemudian berkata perlahan, "Apakah kita sudah lepas dari bahaya?" "Ya, sepertinya ada seseorang yang mengambil keuntungan saat kita sedang bertarung, dan dia mungkin telah mengambil pedang suci. Karena itu Bai Li Jingwei tampak kebakaran jenggot dan pergi memeriksanya. Ini adalah kesempatan kita untuk melarikan diri," kata salah seorang tetua. Lalu tetua agung pun berkata, "Aku tidak tahu kekuatan macam apa ini, tapi dia bisa memanfaatkan situasi ini dan mendapatkan keuntungan sebagai nelayan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita juga akan pergi ke sana dan mencari kesempatan untuk mengambil kembali pedang suci, atau kita akan pergi dari tempat ini?" Fei Xiong pun tampak merenung sejenak, lalu dengan ketegasan terlihat di matanya dia berkata, "Kita sudah mengalami kerugian besar selama perang ini. Aku tidak ingin merusak pondasi keluarga lebih dari ini. Karena itu aku putuskan bahwa semua anggota keluarga untuk mundur. Kita tidak boleh mengalami kerugian lebih dari ini." "Tapi bagaimana dengan pedang suci kita? Sekarang kita sudah dekat dengannya. Apakah kita benar-benar akan menyerah akan hal ini?" "Tidak, aku tidak mengatakan bahwa kita akan menyerah dengan pedang suci. Tapi setelah ini hanya aku dan 3 tetua agung yang akan pergi ke sana. Lalu kalian semua segera evakuasi diri dan tinggalkan tempat ini. Semua pergi ke tempat berkumpul dan tunggu kami di sana." "Tapi Patriark," "Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Aku tahu bahwa pedang suci sangatlah penting untuk kita, tapi aku tidak bisa menghancurkan seluruh pondasi dari keluarga Sangguan hanya untuk satu hal ini. Kita telah bertahan untuk ribuan tahun dan aku tidak ingin hari ini semua usaha dari leluhur kita hancur begitu saja," kata Fei Xiong dengan penuh ketegasan. Mendengar itu semua orang segera mengangguk. Mereka tahu bahwa keputusan ini sudah bulat. Jadi tanpa basa-basi mereka pun segera melarikan diri dari tempat itu. Sedangkan Fei Xiong dan 3 tetua agung sekarang bergegas menuju pavilion air Langguan. Tapi sayang sekali mereka bahkan tidak tahu kalau pedang suci yang sedang mereka perjuangkan kini sudah ada di tangan umpan hidup dan mati yang telah mereka tumbalkan. Setelah beberapa saat, satu persatu orang-orang itu mulai datang ke pavilion air Langguan. Yang pertama datang jelas adalah Bai Li Jingwei bersama dengan para penjaganya. Mereka bisa melihat bahwa tempat itu sungguh sudah tidak sama lagi dengan yang sebelumnya. Di sana terlihat puing-puing es tersebar di seluruh tempat itu, dan di sana terlihat beberapa sosok yang familiar. Bai Li Jingwei bisa melihat Zofan yang berada di tengah semua kekacauan ini. Lalu di sampingnya ada Qing Yan yang wajahnya mulai terlihat ketakutan, dan Yulin yang tersungkur di lantai. Bai Li Jingwei mengerutkan keningnya dan kemudian dia segera berseru, "Tuanku, apa yang terjadi di sini? Saya harap Anda menjelaskan semuanya dengan jujur." Mendengar itu Zofan kemudian tertawa dan hanya diakhiri dengan senyuman yang agak misterius. Dan setelah itu rombongan Dan King Sen
Fei Xiong dan 3 tetua datang berurutan. Mereka juga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat ini. Terutama saat Fei Xiong melihat putrinya yang juga ada di sana. "Apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu datang kemari, King Yan?" tanya Fei Xiong sambil menatap King Yan dengan wajah kebingungan. King Yan tidak tahu harus menjawab apa. Lalu dia perlahan melirik Zhou Fan dan kemudian berkata, "Ayah, aku tidak tahu. Aku datang kemari untuk mencari San Ge, dan aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi di sini." Fei Xiong mengerutkan keningnya. Dia menatap putrinya dalam-dalam dengan penuh keraguan. Sedangkan Bailey Jingwei langsung mencibir, "Hah, Patriark Sangguan, apa kau pura-pura bodoh? Bukankah semua ini adalah trik dari keluarga Sangguanmu?" "Bailey Jingwei, apa maksudmu?" "Keluarga Sangguan kami berjalan lurus dan bersikap jujur. Jika aku tahu yang terjadi, aku tidak akan mungkin mempertanyakan hal ini. Sekarang, lebih baik kau jelaskan pada kami apa yang sebenarnya terjadi," kata Fei Xiong dengan wajah kesal. "Omong kosong, bukankah ini sudah sangat jelas? Patriark Sangguan, kau benar-benar pandai dalam bersilat lidah. Aku tahu kau berniat mendapatkan kembali pedang suci. Kau bahkan menggunakan tuanku sebagai umpan, lalu membiarkan dia untuk melakukan serangan tunggal saat penjagaan kami lengah. Aku tidak menyangka bahwa taktikmu ternyata cukup tinggi. Aku tidak pernah membayangkan kalau patriark keluarga Sangguan ternyata sangat licik. Pantas saja, bahkan jika kemampuanmu tidak lebih baik dari Raja Pedang Fei Yun, kau masih bisa menjadi patriark dari keluarga Sangguan. Sekarang aku mulai mengagumimu." Fei Xiong semakin bingung. Dia benar-benar tidak mengerti akan semua hal yang dikatakan oleh Bailey Jingwei. Tapi ketiga tetua agung segera menjadi marah. "Bailey Jingwei, kaulah yang melemparkan omong kosong. Patriark kami adalah orang yang baik dan benar. Dia tidak menggunakan trik kotor yang tidak tahu malu seperti yang kau katakan hanya untuk menjadi patriark. Dia dipilih karena karakter pribadinya, tidak seperti Fei Yun yang selalu dikuasai oleh rasa iri dan ambisi. Jika kau ingin bertarung, maka aku akan menghabisimu. Kau tidak perlu merusak reputasi dari patriark kami. Jika kau tidak bisa menutup mulutmu, maka jangan salahkan orang tua ini jika bertindak kasar padamu." "Cih, munafik. Bahkan jika sebelumnya aku mempercayai semua itu, tapi tidak untuk sekarang. Aku bisa melihat semuanya di sini. Karena untuk mendapatkan pedang suci, dia telah rela membuang semua kehormatannya," cibir Bailey Jingwei. Tiga tetua agung benar-benar geram. Mereka benar-benar ingin menghancurkan kepala Bailey Jingwei. Tapi sekarang ada Dan King Shen, dan itu membuat mereka tidak bisa melakukannya. Di tengah ketegangan antara kedua belah pihak, hanya Dan King Shen yang diam-diam tertawa. Dia tahu semuanya dan memandang Zhou Fan dengan penuh kekaguman. Ini sungguh adalah pertunjukan yang bagus. Jadi dia tidak merasa menyesal karena telah membantu Zhou Fan. Setan kecil yang mampu membuat orang-orang besar berkelahi satu sama lain. Itu sungguh keren. Sus. Di saat itu tiba-tiba beberapa orang lagi datang. Dia tidak lain adalah Sangguan Fei Yun bersama para bawahannya. Begitu dia datang, wajahnya tampak membeku ketika melihat semua yang ada di depan sana. "Ini apa yang terjadi? Kemana pemandangan indah di pavilion air langguanku?" Bailey Jingwei melirik ke samping lalu berkata, "Raja Pedang Fei Yun, apakah ini waktu yang tepat untuk memperhatikan pavilion airmu? Fokuslah pada pedang sucimu." "Ah, iya, di mana pedang suciku? Kemana semuanya pergi?" Tubuh Fei Yun bergetar hebat. Perlahan aura membunuhnya pun menyebar dan dia melihat ke sekeliling. "Fei Xiong, kau pasti adalah pelakunya. Karena kau telah lancang, maka jangan salahkan aku jika mengabaikan persaudaraan yang pernah kita miliki." Fei Xiong mencibir di dalam hati. Persaudaraan apa? Sejak Fei Yun menjadi pengkhianat, dia telah memutuskan hubungan persaudaraan mereka.
Fei Xiong, cepat kembalikan pedang itu padaku, bentak Fei Yun. Tapi Fei Xiong tampak tidak menanggapinya, seolah dia tidak memiliki pedang itu. Fei Yun mengerutkan keningnya dan kembali lagi berkata, "Jika kalian tidak memiliki pedang itu, lantas di mana dia? Jangan beri aku omong kosong lagi, atau aku benar-benar akan menghabisi kalian semua sekarang." Fei Yun menjadi semakin kesal. Tapi Fei Xiong tetap diam, sedangkan Bai Li Jingwei kemudian menyela, "Patriark Sangguan, jangan pura-pura bodoh. Bahkan jika pedang itu tidak ada di tanganmu, tapi bukankah pedang itu ada di salah satu orangmu?" Bai Li Jingwei melirik ke arah Zhou Fan dengan tatapan penuh amarah. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah Zhou Fan dengan ketidakpercayaan, terutama Fei Yun dan Fei Xiong. Mereka tampaknya memiliki pemikiran yang sama bahwa itu tidak mungkin. Lalu Fei Yun berkata, "Perdana Menteri, kamu terlalu memikirkan anak kecil itu. Lagi pula pedang suci hanya mengenaliku sebagai tuannya atau mereka yang berasal dari keluarga Sangguan. Anak bawang seperti dia yang tidak berasal dari keluarga Sangguan tidak akan mungkin bisa membuat pedang suciku tunduk padanya." Namun Bai Li Jingwei masih tetap teguh pada pemikirannya. Lalu dia menatap Zhou Fan dengan dingin dan berkata, "Zhong Zhou juga memiliki pedang suci. Tentu aku sudah tahu akan hal semacam itu. Tapi sekarang yang ada di depan kita adalah tuanku. Dia bukan orang biasa. Dia bahkan bisa membuat pedang suci itu tunduk padanya. Tidak peduli apakah dia berasal dari keluarga Sangguan atau tidak. Tuanku, apa ada yang salah dari perkataanku?" Zhou Fan melihat ke arah Bai Li Jingwei dan hanya tersenyum ringan. Lalu dengan santai dia berkata, "Sesuai dengan yang diharapkan dari Perdana Menteri Bai Li, Anda benar-benar sangat hati-hati dan punya pandangan yang luas." "Hah? Jadi benar pedang itu ada di tanganmu?" teriak Fei Yun dengan penuh ketidakpercayaan, sama seperti semua orang yang memandang Zhou Fan dengan keraguan-raguan. Lalu Fei Xiong buru-buru menyahut, "Yifan, apa ini? Kenapa pedang suci itu bisa ada di tanganmu? Lantas, kenapa kami bisa disergap sebelumnya? Kau harus menjelaskan semuanya padaku hari ini." "Apa? Ayah disergap?" potong King Yan yang tampak terkejut. "Lalu apa yang terjadi dengan para tetua dan yang lainnya? Apakah mereka baik-baik saja?" Mendengar itu, Fei Xiong menghela nafas dan kemudian berkata, "Korban di sisi kita tidaklah kecil, tapi untungnya banyak yang bisa kembali. Jika Bai Li Jingwei tidak membuka penghalangnya, maka semua orang pasti akan mati." Mendengar itu, King Yan benar-benar merasa lega karena banyak orang yang selamat. Tapi di sisi lain, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa keluarga Sangguan bisa masuk ke dalam jebakan? King Yan kini menatap Zhou Fan dan kemudian bertanya, "Tuanku, apa ini? Apakah semua ini adalah ulahmu? Tapi kenapa? Kenapa? Bukankah semua permainan ini sudah dirancang oleh patriark keluarga Sangguanmu?" potong Bai Li Jingwei. Mendengar itu, Fei Xiong membantah, "Orang-orang mengatakan kalau Perdana Menteri adalah orang yang bijak. Tapi kenapa hari ini Anda tidak menggunakan kebijaksanaan Anda dan menilai situasi ini? Apa Anda pikir mengorbankan seluruh anggota keluarga Sangguan hanya untuk mendapatkan pedang suci itu adalah harga yang setimpal? Jika kami tidak memiliki keyakinan untuk menang, kami tidak akan pernah menyerang. Kami tidak akan mungkin dengan sengaja masuk ke dalam perangkap kalian hanya untuk mendapatkan sebuah pedang. Bahkan jika itu adalah benda yang paling berharga untuk kami, bagaimana Anda tidak bisa menyadari hal yang sesederhana ini?" Mendengar itu, tubuh Bai Li Jingwei bergetar dan pada akhirnya dia bergumam, "Jadi selama ini kita semua telah ditipu?" Bai Li Jingwei segera menoleh ke arah Zhou Fan. "Bajingan kecil, selama ini kau bersembunyi di balik bayang-bayang untuk menjadi nelayan. Kau mempermainkan kami seperti bidak catur dan membuat kami seolah-olah mengendalikan seluruh situasi yang ada, dan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi sebenarnya
Kaulah yang mengarahkan kami ke sana. Ini semua adalah permainanmu, membuat kami bertarung satu sama lain sampai mati. Lalu kau mengambil keuntungan dan mendapatkan yang kau inginkan." Semua orang terkejut dengan fakta baru yang Bai Li Jingwei ungkapkan. Mereka semua kini menatap Zhou Fan dengan penuh ketidakpercayaan. "Tuanku, siapa sebenarnya kamu? Siapa yang mengutusmu untuk melakukan semua ini?" Aku hanyalah seorang alkemis biasa, pengelana, dan melakukan apapun yang aku inginkan," kata Zhou Fan dengan santai. Semua orang menjadi semakin marah. Mereka semua adalah orang-orang top dari dua wilayah, tapi dibodohi oleh seorang anak kecil. Jika ini sampai tersebar ke dunia, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan? Kini semua orang menatap Zhou Fan dengan penuh amarah, dan satu-satunya orang yang merasa cemas hanyalah King Yan. Di sana semua orang ingin membunuh Zhou Fan, dan hanya King Yan yang ingin Zhou Fan bebas. Tapi Zhou Fan masih terlihat begitu santai, bahkan sikapnya itu membuat semua orang menjadi semakin geram. Fei Xiong tampak menggertakkan giginya dan kemudian berkata, "Gu Yifan, aku selalu mengira ini adalah pengaturan dari Bai Li Jingwei. Tapi siapa yang menyangka bahwa ini semua adalah permainanmu? Jadi, apa peta palsu itu adalah bagian dari rencanamu juga?" "Ya, itu benar. Tapi tidak semuanya benar," kata Zhou Fan dengan acuh tak acuh. Lalu dia berkata lagi, "Sebenarnya tidak ada masalah meski aku memberikan peta asli pada kalian. Karena kemanapun kalian pergi, Perdana Menteri pasti akan menyiapkan jebakan untuk kalian." Mendengar itu Bai Li Jingwei bergetar. "Tunggu, jadi kamu sudah tahu akan segalanya? Sejak kapan?" "Seleksi alkemis. Sejak di babak pertama aku sudah menilai kemampuanmu. Bahkan aku yakin kalau Yulin pasti akan masuk ke dalam jebakanmu dan dia pasti akan memilih untuk menjadi kaki tanganmu." Mendengar itu semua orang dari keluarga Sangguan terkejut. "Yulin? Jadi dia telah membelot," pikir mereka. Di samping Yulin masih terbaring setelah menerima pukulan dari Zhou Fan. Dia benar-benar terkejut dengan ucapan itu. Dan sekarang semua orang tidak lagi mempercayai dia. Lalu setelah itu Bai Li Jingwei kemudian berkata lagi, "Karena kamu sudah tahu segalanya, maka apa yang terjadi hari ini, apakah itu juga adalah pengaturanmu?" Zhou Fan tertawa. "Perdana Menteri adalah orang yang pandai. Anda bisa menebaknya dengan jelas." Mendengar ini ada ledakan amarah di dalam dada Bai Li Jingwei. Lalu dia berseru, "Hei tuanku, apa Anda sedang memuji saya atau menyindir saya? Ini adalah kekalahanku, dan selama aku menjadi Perdana Menteri, aku tidak pernah seperti ini sebelumnya." Tapi Zhou Fan menyeringai dan berkata, "Itu adalah sebuah pujian. Lagi pula lebih baik menyadarinya di akhir daripada tidak sama sekali." Mendengar itu Bai Li Jingwei menjadi semakin geram. Dia benar-benar dipermainkan oleh seorang anak kecil. Lalu Fei Yun menatap Zhou Fan dan kemudian berkata, "Jika memang semua ini adalah pengaturanmu, lantas apa kau juga yang membuat aku menunggu di kamar sebelah untuk waktu yang lama?" Raja Pedang Fei Yun, kau sendiri yang telah salah memilih orang untuk menjadi mata-mata. Sejujurnya aku tidak melakukan itu semua. Semua itu adalah ulah Yulin. Dia secara pribadi menambahkan informasi yang tidak ada di pertemuan keluarga Sangguan. Jika tidak, maka kekuatan kalian hanya akan terfokus pada satu titik. Dan karena itu juga aku menjadi tidak bisa bertindak." Mendengar itu tubuh Fei Yun bergetar dan dia segera menoleh ke arah Yulin. Lalu dia segera berteriak, "Bajingan bau! Berani sekali kau memberikan informasi palsu demi kepentinganmu sendiri. Kau layak untuk mati, bocah." Tubuh Yulin bergetar. Dia masih merasakan sakit dari pukulan Zhou Fan. Dan sekarang justru dia mendapatkan banyak masalah karena Zhou Fan. "Bajingan kau Yifan, omong kosong apa yang kau katakan itu?" teriak Yulin. Zhou Fan kemudian merendahkan suara dan berkata, "Oh murid,
Kau sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Bahkan jika kau ingin menyingkirkan aku, kau tidak akan bisa." "Setan tua?" Yulin langsung menjadi ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa orang yang telah mengajarnya hingga babak belur itu adalah Sofan. Pantas saja dia bisa pergi kemanapun dan menemukannya. Yulin benar-benar menjadi pion yang bodoh. Dia sedang merasa bahwa dia tidak lagi punya kehendak pada dirinya sendiri. Dia mulai menangis dan menyesali semua tindakannya itu. Keluarga Sangguan kini benar-benar merasa kesal pada Yulin. Tapi di sisi lain, ada juga perasaan kasihan karena dia telah digunakan oleh ketiga belah pihak. Dia merasa mengendalikan semuanya, padahal sebenarnya dia hanya dipecundangi oleh kenyataan. Jadi mari kita sambung lagi di part berikutnya. Di part berikutnya juga akan lebih menarik lagi, karena Sangga akhirnya akan menunjukkan kekuatannya. Dan apa yang akan terjadi? See you di next video. Bye.